Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan informasi ya mengenai jadwal kalender ekonomi yang akan rilis selama 1 minggu ke depan, dan tentunya dari tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 3 November 2023. Hal apa aja yang akan rilis selama 1 minggu ke depan ini mengenai jadwal kalender ekonomi? Langsung aja kita bahas satu persatu ya, dan kita mulai di tanggal 31 Oktober 2023. Yang pertama, di sini akan rilis pukul 19.30 ya. Dan datanya merupakan data high impact, di mana di sini ada Employment Cost Index. Jadi Employment Cost Index ini indikator ekonomi ya yang digunakan untuk mengukur perubahan biaya tenaga kerja secara keseluruhan dalam suatu periode ya, yaitu per kuartal. Dan ini adalah salah satu cara untuk melihat perubahan biaya yang perusahaan hadapi dalam menggaji ya pekerja dan memberikan manfaat kepada mereka selama periode tersebut. Ini juga disebut dengan data ECI ya, sangat penting dalam kita melihat kondisi ekonominya, terutama biaya tenaga kerja, salah satu komponen utama inflasi, dan dapat memberikan wawasan tentang tekanan upah dalam perekonomian. Itu gambarannya secara keseluruhan untuk news yang malam ini akan rilis ya, yaitu ECI atau Employment Cost Index. Dimana kalau kita perhatikan dari datanya, previousnya adalah 1% ya, dan forecastnya juga 1%, artinya tidak ada perubahan secara keseluruhan. Lebih stabil ya angkanya. Tapi kalau nanti kita lihat, intinya kan kita mau melihat hasil aktualnya ya selama kuartal ya ini, seperti apa hasilnya dari kuartal sebelumnya. Dan kalau kita lihat nanti angka aktualnya ternyata melebihi daripada forecast ataupun previous, berarti kan angkanya naik ya, di atas daripada 1%. Maka di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar karena ekonominya dianggap bagus. Itu yang pertama. Tapi kalau angkanya memang tidak merubah daripada yang diprediksikan, hanya 1% sesuai dengan data sebelumnya, maka di sini dianggap normal. Maka pergerakan XAUUSD menurut saya, kok XAUUSD sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan informasi fundamental atau data kalender ekonomi yang akan rilis selama 1 minggu ke depan, dari tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023. Hal apa aja yang akan kita bahas dan seperti apa kondisinya jadwal kalender ekonomi yang rilis selama 1 minggu ini? Langsung aja kita bahas, dan kita menggunakan forexfactory.com untuk membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis 1 minggu ini. Langsung aja kita lihat, dan kita mulai di tanggal 31 Oktober hari ini ya, dimana rilis pukul 19.30, yaitu datanya adalah high impact, dimana di sini ada Employment Cost Index ya. Jadi Employment Cost Index ini adalah salah satu indikator mengukur perubahan biaya tenaga kerja dalam satu kuartal tertentu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Ini adalah salah satu cara untuk melihat perubahan biaya yang perusahaan hadapi dalam menggaji pekerjanya dan memberikan manfaat kepada mereka selama periode tersebut. Data ECI ini sangat penting dalam analisis ekonomi karena biaya tenaga kerja adalah salah satu komponen utama inflasi dan dapat memberikan wawasan tentang tekanan upah dalam perekonomian. Jadi sangat jelas ya, ini sangat berpengaruh, makanya high impact. Jadi kalau kita lihat dari datanya, previous dan forecastnya yang diprediksikan ini tidak ada perubahan. Jadi angkanya sama 1%, artinya kan stabil, prediksinya seperti itu. Tapi kalau nanti aktualnya menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan forecast, maka di situ menunjukkan ekonominya positif atau membaik atau lebih bagus. Maka di sini indeks dolarnya terjadi penguatan. Tapi kalau angka aktualnya di bawah forecast, maka menunjukkan negatif ekonomi di suatu negara tersebut gitu. Jadi kalau kondisinya nanti hasil aktualnya di bawah daripada forecast, maka indeks dolar akan terjadi penurunan.
Oke, itu gambaran saya mengenai Employment Cost Index, dan selanjutnya High Impact akan rilis pukul 21.00 ya. Di sini ada CB Consumer Confidence, ini juga sangat berpengaruh ya. Jadi CB Consumer Confidence ini adalah indeks kepercayaan konsumen. Ini salah satu indikator ekonomi yang mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan. Indeks ini dihasilkan melalui survei yang dilakukan oleh Conference Board pada sejumlah konsumen di suatu negara. Tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi biasanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena konsumen cenderung lebih mungkin untuk menghabiskan uang mereka pada pembelian barang dan jasa. Namun jika inflasi sudah terjadi dan harga barang dan jasa meningkat, kepercayaan konsumen mungkin akan menurun. Itu gambarannya secara keseluruhan. Dan kalau kita perhatikan dari data CB Consumer Confidence ya yang akan rilis malam ini, dengan previous angkanya sebesar 103 dan kemudian forecastnya adalah 100,5, ada penurunan angka ya. Prediksinya kan ada penurunan di angka 105 ya untuk ekspektasinya. Jadi ketika nanti aktualnya menghasilkan sesuai dengan forecast ya atau di bawahnya forecast, maka mengidentifikasikan bahwasanya ekonomi tersebut terjadi penurunan. Jadi berpengaruh terhadap indeks dolar, akan terjadi pelemahan atau turun terhadap indeks dolar. Tapi kalau aktualnya masih di atas forecast ya, dan di atas di bawah previous ya. Jadi antara forecast dan previous datanya di tengah-tengah area tersebut, maka menunjukkan masih positif terhadap indeks dolar. Tapi hati-hati, karena data tersebut di bawah previous, maka naiknya tidak cukup signifikan dan kemungkinan akan kembali lagi menurun. Itu yang ketiga ya. Jadi yang itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika aktualnya betul-betul di atas previous angkanya ya, di atas 103, maka di situ menunjukkan positif ekonomi di suatu negara dari data CB Consumer Confidence. Tentunya akan berpengaruh terhadap indeks dolar, akan terjadi penguatan. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk tanggal 31 Oktober ya 2023. Dan selanjutnya saya akan membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis tanggal 1 November. Untuk tanggal 1 November 2023 di sini ada 3 high impact yang akan rilis dan di jam yang berbeda. Yang pertama pukul 19.15. Oke, di sini ada high impact, ada ADP Non-Farm Employment Change. Tentunya ADP Non-Farm Employment Change ini adalah sebuah indikator ekonomi yang dikeluarkan oleh Automatic Data Processing ya atau ADP setiap bulannya. Indikator ini mengukur perubahan jumlah pekerjaan di sektor non-pertanian di Amerika Serikat. Data ini memberikan perkiraan awal untuk laporan ketenagakerjaan resmi yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja atau BLS ya, Amerika Serikat. Laporan BLS ini mencakup data non-pertanian dan sektor lainnya. Penting untuk dicatat bahwa ADP Non-Farm Employment Change ini bukanlah laporan resmi pemerintah. Meskipun demikian, banyak pelaku pasar dan analis menggunakan sebagai petunjuk awal untuk memperkirakan data ketenagakerjaan yang akan datang. Jika ADP ini Non-Farm Employment Change menunjukkan pertumbuhan ya, atau peningkatan atau penurunan yang signifikan, hal ini dapat memberikan sinyal terkait dengan kondisi pasar tenaga kerja dan potensi dampaknya terhadap ekonomi. Jelas ya, jadi itu kondisinya. Jadi ADP Non-Farm Employment Change ini adalah swastanya ya, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau kita perhatikan, previous data sebelumnya adalah 89.000. Oke, forecastnya ini ada prediksi angka yang cukup signifikan, kenaikan di angka 149.000. Jadi ketika nanti hasil aktualnya untuk ADP Non-Farm Employment Change di atas daripada forecast atau minimal sesuai dengan forecast di 149.000, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar karena ekonominya membaik. Tapi kalau angkanya di bawah forecast dan masih di atas previous, oke, di bawah forecast berarti di bawah 149.000 ya, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi perjalanannya tidak akan lama karena masih di atas daripada previous dan itu berpotensi akan terjadi kenaikan, maka masih dianggap positif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, beda kalau aktualnya jauh di bawah previous, turun di bawah angka previousnya, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Maka indeks dolar akan terjadi penurunan karena ekonominya dianggap negatif. Oke, itu yang pukul 19.15 dan berlanjut di pukul 21.00 di mana ada ISM Manufacturing PMI. Dan ISM Manufacturing PMI ini
Ini adalah salah satu indikator juga yang mengukur indikator ekonomi ya, yang menyediakan gambaran tentang kesehatan sektor manufaktur yang ada di Amerika Serikat. PMI sendiri mengukur aktivitas bisnis melalui survei kepada para manajer pembelian atau purchasing manager dalam sektor manufaktur. Dan kalau kita lihat dari datanya adalah 49 ya, dan tidak ada perubahan, forecastnya juga 49, artinya stabil di angka tersebut. Jadi kalau actualnya tinggal kita lihat nih, apakah di atas daripada 49% atau di bawah 49%. Kalau di atas 49% maka menunjukkan positif karena ekonominya membaik di bidang manufacturing, maka indeks dolar juga akan terjadi kenaikan. Tapi kalau angkanya di bawah 49%, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar karena ekonominya di bidang manufacturing, PMI menunjukkan angka negatif. Oke? Itu yang pertama ya. Ini ada dua rilis pukul 21.00, kemudian ada JOLTS Job Opening. Jadi JOLTS Job Opening ini apa ya istilahnya, survei lowongan pekerjaan dan tenaga kerja ya. Ini adalah survei yang dilakukan oleh Bureau of Labor Statistics ya, yang ada di Amerika Serikat. Tujuannya dari survei ini adalah untuk mengumpulkan data tentang jumlah lowongan pekerjaan yang ada serta perputaran tenaga kerja dan jumlah pekerja yang direkrut oleh ataupun yang dipecat atau diperhentikan. Intinya seperti itu. Jadi ini mengukur seberapa banyak sih perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika itu membuka lowongan pekerjaan. Kalau ini meningkat, banyak dibuka lowongan pekerjaan, berarti kan positif ya. Perusahaan tersebut bisa dikatakan ada ekspansi dan lain sebagainya gitu. Dan kalau kita lihat dari angkanya, ini ada perubahan ya. Previousnya itu 9,61 juta. Dan forecastnya adalah 9,34 juta. Ada penurunan angka cukup signifikan dari previous ke forecast. Jadi kalau ini sampai terjadi betul-betul actualnya sesuai dengan forecast saja atau di bawahnya forecast, maka menunjukkan kondisi ekonomi di sektor tenaga kerja ini menunjukkan negatif, maka berpotensi akan ada terjadi penurunan terhadap indeks dolar. Itu yang pertama. Tapi kalau angkanya, karena di sini ada selisih cukup besar, kalau angka aktualnya rilisnya di antara forecast dan previous, maka memungkinkan memang pergerakan untuk indeks dolar sendiri ya, itu bisa terjadi penurunan tapi tidak cukup lama karena datanya masih di bawah daripada previous. Itu yang pertama. Tapi kalau angkanya di atas daripada previous, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu sendiri karena dianggap ekonomi Amerika di bidang sektor tenaga kerja menunjukkan hasil yang positif. Secara keseluruhan dari data JOLTS Job Opening menunjukkan negatif ya prediksinya. Makanya nanti kita akan lihat aktualnya. Jadi teman-teman perhatikan angka aktualnya. Kalau memang menunjukkan angka di bawah forecast, maka di situ negatif untuk indeks dolar karena ekonominya dianggap negatif di bidang sektor tenaga kerja. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di jadwal kalender ekonomi ya, yang akan rilis di tanggal 2 November 2023. Selanjutnya tanggal 2 November 2023 ini rilis pertama dini hari ya. Jam 1 pagi atau jam 1 dini hari sampai jam 1.30. Nah, di sini akan rilis Federal Fund Rate. Ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu ya oleh investor. Apakah keputusan daripada si Jeremy Powell akan lebih dovish ataupun hawkish? Dan tentunya tahap pertama kita ketahui ya dari awal rilis sebelumnya, di mana Federal Fund Rate memang menunjukkan angka tidak ada perubahan atau previous ke forecastnya angka yang sama. Suku bunganya tidak ada kenaikan atau masih menggunakan suku bunga yang ada ya, yang lama, yaitu 5,5% sampai dengan posisi saat ini. Jadi secara keseluruhan untuk Federal Fund Rate sendiri tidak ada perubahan prediksinya ya. Dan ini juga diperkuat daripada data dari CME Fed Watch. Jadi saya akan tunjukkan langsung ke teman-teman ya, seperti apa prediksinya, apakah memang Federal Fund Rate atau suku bunga tetap dipertahankan suku bunga yang ada atau akan dinaikkan di atas 25 basis point. Langsung aja kita lihat dari data CME Fed Watch. Oke, kalau dari data cmegroup.com ya atau CME Fed Watch, ini sering saya gunakan untuk melihat apakah suku bunga akan dinaikkan atau tidak. Jadi kalau kita perhatikan di tanggal 2 November itu prediksinya
97,1% itu mempertahankan suku bunga yang ada. Jadi tidak akan dinaikkan 25 basis point. Jadi masih menggunakan suku bunga yang ada sebesar 5,5%. Jadi memungkinkan menurut saya dengan adanya Fed Watch Tool ini, saya melihat potensi besar di mana prediksi daripada tanggal 2 November untuk suku bunga tidak akan dinaikkan, karena di sini responden mengatakan 97,1% tidak ada kenaikan suku bunga. Ini yang pertama, oke? Jadi kita sudah tahu ya kondisinya, dan sekarang kita akan coba lihat seperti apa keputusan daripada si Jeremy Powell yang tentunya kita akan lihat ketika dia berpidato. Oke, sekarang kita akan kembali lagi di website daripada forexfactory.com. Oke, selanjutnya rilis pukul 1.30 ya, dini hari. Di sini ada FOMC press conference. Ini yang ditunggu-tunggu, oke? Jadi kita semua itu sebenarnya udah tahu ya, Federal Fund Rate-nya itu ternyata tidak ada kenaikan prediksinya gitu. Masih mempertahankan suku bunga yang ada. Tapi hal yang paling penting, karena terakhir si Jeremy Powell ini mengatakan akan menaikkan suku bunga sekali lagi di akhir tahun ini. Berarti kalau di bulan November tidak ada kenaikan, maka memungkinkan di bulan Desember si Jeremy Powell ini akan menaikkan suku bunga 25 basis point. Itu yang disampaikan di pertemuan sebelumnya. Tapi kalau besok dia di FOMC press conference pukul 1.30, dia menyampaikan programnya moneternya mengenai apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak ya di bulan Desember. Itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap kondisi pergerakan indeks dolar dan terhadap market yang lain yang memang berhubungan langsung dengan indeks dolar itu sendiri. Karena apa? Ketika si Jeremy Powell akan bersikap dovish, itu berarti tidak ada dia menaikkan suku bunga di bulan Desember. Berarti ada perubahan apa yang dia sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tapi kalau sikapnya memang dia mengatakan karena dari kondisi ekonomi Amerika masih tergolong kuat dan cukup positif ya, maka dia harus menaikkan suku bunga sekali lagi. Nah, di bulan Desember yaitu 20 basis point. Kalau dia sampai mengatakan hal tersebut, maka memprediksikan sikap hawkish akan terjadi dan indeks dolar akan terjadi penguatan. Itu intinya. Jadi selama dia press conference, kita akan melihat apakah keputusan dovish ataupun hawkish dengan target apakah dia menaikkan suku bunga 25 basis point atau akan mempertahankan suku bunganya sekali lagi. Itu yang pertama ya, karena ini sudah mendekati 2024 di mana dia sudah mengatakan juga akan memangkas suku bunga 2 kali selama 1 tahun tersebut. Itu di luar ekspektasi ya, tidak besar. Dia hanya memangkas 2 kali daripada suku bunga yang ada. Itu gambarannya. Dan itu pasti akan disampaikan di pembicaraan dia ya, di press conference di posisi di jam 1.30. Oke? Selanjutnya akan rilis pukul 19.30 ya, unemployment claim. Jadi klaim data pengangguran ini memang rilis setiap minggu dan insya Allah setiap minggunya selalu saya bahas. Jadi klaim pengangguran ini banyaknya orang yang mengklaim pengangguran yang membutuhkan bantuan dari pemerintah ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau pengangguran ini semakin meningkat, maka itu menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau unemployment claimnya menurun, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan kalau kita lihat dari datanya, previous ke forecastnya ini tidak ada perubahan. Angkanya sama, jadi stabil ya. Tapi kalau saya melihatnya karena data unemployment claim ini indikatornya adalah 200.000 ya. Kalau angkanya masih di atas 200.000, menurut saya masih negatif terhadap indeks dolar. Intinya sih situ. Tapi kalau nanti aktualnya ini tidak ada perubahan, angka yang sama ya dilihat juga stabil ya dari kondisi unemployment claim. Tapi nanti teman-teman lihat ya, kalau aktualnya menghasilkan angka di atas daripada forecast, maka negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya aktualnya di bawah forecast, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Intinya itu aja. Oke? Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk tanggal 2 November dan selanjutnya saya akan membahas di tanggal 3 November seperti apa. Langsung aja kita lihat datanya di tanggal 3 November 2023. Oke, untuk tanggal 3 November 2023 akan rilis pukul 19.30 ya. Ada 4 high impact dan tentunya ada 2 jam yang berbeda. Yang pertama pukul 19.30 di sini ada high impact, ada average hourly earning month over month ya. Kalau kita lihat untuk average hourly earning ini
ini adalah salah satu indikator ekonomi ya, istilah yang mengacu kepada perubahan dari bulan ke bulan dan mengukur rata-rata pendapatan per jam untuk pekerja di sektor atau industri tertentu. Indikator ini umumnya digunakan dalam analisis pasar tenaga kerja dan ekonomi untuk menilai perubahan dalam upah selama periode waktu singkat, biasanya dari 1 bulan ke bulan berikutnya. Jadi tentunya kalau kita perhatikan dari data average hourly earning ini penghasilan per jam, jadi berhubungan dengan upah. Kalau posisinya kondisi upah tenaga kerja ini meningkat ya, data average hourly earning-nya di atas daripada previous atau forecast, maka menunjukkan kondisi ekonominya membaik. Dan kalau angkanya di bawah daripada forecast, maka menunjukkan angka negatif terhadap indeks dolar karena dianggap ekonominya negatif. Kalau kita lihat dari datanya, previousnya kan 0,2% dan diprediksikan ada kenaikan sebesar 0,3% untuk forecastnya. Jadi kalau actualnya nanti menghasilkan angka di atas forecast sebesar 0,3%, maka menunjukkan kondisi ekonomi itu positif dan pengaruhnya terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau angkanya di bawah forecast tapi masih di atas previous, baru di sini menunjukkan negatif terhadap indeks dolar tapi tidak cukup lama. Karena angkanya masih di atas previous, jadi masih menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu sendiri. Tapi kalau angkanya beda lagi, datanya di bawah daripada previous, jauh di bawah previous, maka menunjukkan negatif kondisi ekonominya dan indeks dolar juga akan bergerak turun atau negatif terhadap indeks dolar. Itu secara keseluruhan untuk average earning saat ini diprediksikan dari angkanya dari 0,2%. Ekspektasinya naik sebesar 0,3%. Jadi ketika nanti aktualnya sesuai dengan forecast, maka positif terhadap indeks dolar itu sendiri. Dan selanjutnya dari data average hourly earning berlanjut ke data non-farm employment change atau NFP. Dan ini juga salah satu indikator yang selalu dinanti-nantikan ya per bulannya, karena ini juga salah satu acuan daripada si Jeremy Powell ya untuk mengambil sebuah keputusan moneternya. Jadi ini adalah istilah yang merujuk pada perubahan jumlah pekerjaan di luar sektor pertanian selama periode tertentu. Jadi ini adalah salah satu indikator ekonomi yang penting dan sering digunakan untuk mengukur kesehatan pasar tenaga kerja. Jadi mengukur kesehatan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi pengaruhnya pasti sangat signifikan sekali. Kalau kita perhatikan dari data non-farm employment change, ini ada penurunan ya. Previousnya angka sebelumnya adalah 336.000, forecastnya adalah 178.000. Jadi ketika aktualnya sesuai dengan forecast atau di bawah forecast, maka menunjukkan negatif ya kondisi ekonomi dan pengaruhnya terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau angkanya masih di antara forecast dan previous, maka menunjukkan positif tapi positif terhadap indeks dolar. Kenaikannya hanya sebatas sementara dan kemudian memungkinkan pergerakan akan kembali lagi turun. Karena apa? Masih di bawah daripada previous. Kecuali kalau actualnya menghasilkan jauh di angka previous, jauh di angka 336.000, maka menunjukkan data non-farm employment change menunjukkan positif terhadap indeks dolar karena ekonominya dianggap positif atau membaik. Itu kondisinya, tapi ini prediksinya turun ya. Prediksinya turun dari angka 336.000 diprediksikan turun menjadi 178.000. Pengaruhnya jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka negatif terhadap indeks dolar. Selanjutnya ada unemployment rate ya. Jadi unemployment rate ini merujuk pada tingkat pengangguran dalam suatu ekonomi atau wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Ini adalah salah satu indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kesehatan pasar tenaga kerja dan istilahnya tingkat ketidakpekerjaan di suatu negara. Jadi ini yang diukur, ini yang sangat penting juga unemployment rate. Rata-rata tingkat pengangguran di angka stabil ya, yaitu 3,8%, prediksinya juga 3,8%. Jadi kita tinggal lihat aja, kalau angkanya naik di atas 3,8%, maka untuk rata-rata pengangguran itu meningkat ya, unemployment rate. Jadi kalau meningkat banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, maka negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau datanya turun di bawah 3,8%, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Kata kuncinya di situ aja. Secara keseluruhan kalau saya melihat dari data tersebut, kita tinggal lihat aktualnya. Ini sih beragam ya, karena average hourly earning-nya
positif terhadap indeks dolar, tapi non-farm employment change-nya menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tinggal kita lihat nih unemployment rate-nya, apakah ada potensi angka yang sama sesuai dengan prediksi ataupun previous-nya, tapi kalau berbeda meningkat maka negatif, kalau angkanya di bawah 3,8% maka menunjukkan positif. Intinya seperti itu, dan penjelasannya tadi sudah saya sampaikan ya secara detail. Jadi kita lihat nanti hasil aktualnya dan pengaruhnya terhadap indeks dolar itu sendiri serta ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya akan berlanjut di pukul 21.00. Di sini ada ISM Service PMI. Ini tidak kalah seru, ini juga sangat ditunggu-tunggu ya, karena ini adalah salah satu indikator ekonomi untuk ISM Service PMI ini yang digunakan untuk mengukur aktivitas dalam sektor jasa yang ada di Amerika Serikat. Indeks ini memberikan gambaran tentang kesehatan dan arah sektor jasa ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Jadi sangat jelas kondisinya. Jadi kalau kita lihat dari angkanya kan ada penurunan. Previousnya 53,6% dan forecast-nya ada 53%. Jadi ketika aktualnya sesuai dengan forecast atau di bawahnya forecast, maka menunjukkan negatif terhadap suatu ekonomi di negara tersebut, dan pengaruhnya terhadap mata uang indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau angkanya di atas forecast dan jauh di atas previous, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu sendiri, karena dianggap ekonominya positif dan sangat bagus di sektor ISM Service PMI. Oke, itu aja gambarannya yang bisa saya sampaikan dari jadwal kalender ekonomi ini selama 1 minggu. Semoga informasi ini mengenai fundamental sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan ya teman-teman bisa catat ataupun tonton videonya aja dari awal sampai dengan akhir, jika mana ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk acuan ya, tapi bukan untuk signal trade ya. Oh ternyata dolarnya menguat dari berita ini, hati-hati, karena news itu tidak bisa diprediksi. Angkanya juga kita nggak akan tahu aktualnya seperti apa. Kita hanya bisa memprediksi daripada forecastnya itu sendiri. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika mana video ini bermanfaat, bisa bagikan support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.